Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan Mama Albert di sini. Kali ini saya mau ngebahas tentang bagaimana jika anak memiliki ciri-ciri autisme atau bagaimana jika anak perkembangannya tidak sesuai dengan indikator tumbuh kembangnya. Nah, biasanya para orang tua kan bingung nih, saya harus gimana, saya harus kemana. Nah, itu yang akan kita bahas kali ini. Jadi, tonton terus video ini sampai selesai ya. Oke, Mama dan Papa semuanya. Jadi, tips saya yang pertama adalah perbanyak informasi mengenai autisme dan gangguan tumbuh kembang lainnya. Dan kalau perlu catat semuanya, kira-kira yang menjadi dasar mama atau papa itu, kira-kira anak saya kok kayak berbeda ya sama anak yang lain. Nah, itu dicatat. Kalau saya dulu dari Al yang paling jelas adalah memang Al belum berbicara di usia 2 tahun 10 bulan. Dia juga suka berjalan jinjit, terus dia suka menyejajarkan barang, tidak menoleh ketika kita panggil, tetapi malah ketika kita menyalakan televisi dia akan langsung lari. Selain itu dia juga nggak ada kontak mata ketika kita ajak berbicara. Ditambah juga Al itu tidak nyaman ketika saya atau ayahnya memeluk dia. Jadi biasanya kan anak kecil suka ya dipeluk, itu senang dia. Kalau Al itu dia nggak suka, dia nggak nyaman ketika saya memeluknya. Siapapun yang meluk itu dia nggak nyaman. Nah, itu beberapa ciri-ciri yang saya catat dan saya jadikan dasar akhirnya saya mencari informasi di internet. Alhamdulillah, ternyata nih banyak sekali mama-mama hebat di luar sana yang menuangkan ceritanya dalam mengasuh anak-anaknya di sebuah blog. Dan kebanyakan itu benar-benar ceritanya itu mendetail, dan saya merasa itu tuh benar-benar kayak anak saya banget gitu. Oke, misalkan ada yang nanya nih, kenapa harus capek-capek cari informasi di Google? Belum tentu juga benar gitu kan. Kan kita juga mau ke dokter, ngapain harus cari-cari informasi? Loh, jangan salah ya, Mam. Jadi kalau misalkan kita nggak membekali diri dulu ketika nanti kita ketemu dokter dan kita nol banget tahu tentang autisme ataupun ADHD atau yang lain, kita nggak akan nyambung ketika diajak ngobrol sama dokter, dan mungkin kebanyakan akan shock, dan dia pasti akan iya-iya aja ketika ketemu dokter, ketika dokter menjelaskan. Karena ada beberapa yang saya kenal juga seperti itu. Jadi dia sharing sama saya, dia curhat sama saya, Mbak, Mah, anakku tadi habis dari dokter gini gitu. Terus, oh iya Mah, terus gimana? Kata dokter apa? Wah, apa ya? Tadi dokter ngomongnya apa ya? Saya lupa. Tapi bukan autis. Waduh, apa ya? Gangguan tumbuh kembang kan banyak dan saya nggak ngerti semuanya kan. Nah, itu jadi paling nggak kan kalau mama udah ngerti nih, oh nyambung nih tadi dokternya ngomong apa. Terus ketika kalau kita udah tahu nih, misalkan ini, nanti ketika dokter nanya, kita tuh udah ada jawabannya. Jadi nggak yang kalau ditanya, Mah, anaknya ini nggak, begini nggak, begitu nggak. Terus nanti kita mikir dulu, apa ya dok? Saya lupa. Nah, kacau tuh kalau kayak gitu kan. Nah, kita meminimalisir hal-hal seperti itu terjadi. Karena itu makanya saya minta mama dan papa itu menggali informasi terlebih dahulu. Kalau perlu juga kita catat apa saja yang perlu kita tanyakan ke dokter. Jadi nanti ketika ketemu dokter enggak sia-sia ya, karena ketemu dokter itu pakai biaya, antri ya kan. Jadi jangan sampai ketemu dokter itu kayak ya udah anaknya begini, terus terapi ini, udah gitu aja. Jangan sampai itu terjadi. Jadi saya maunya mama dan papa semuanya membekali diri. Jadi ketika ketemu dokter itu semuanya terinci ya. Jadi jangan mau rugi karena ketemu dokter itu susah,
bikin jadwalnya susah, apalagi di era pandemi kayak gini, dan juga pasti bayarannya mahal. Jadi saya mau semuanya, mama dan papa semuanya ketika ketemu dokter itu jelas dan terang. Oke? Yang kedua, jangan tunda waktu untuk ajak anak ke profesional ya. Silahkan mau dokter anak, dokter tumbuh kembang, psikolog, psikiater, dokter syaraf ataupun apapun terserah, silahkan yang terdekat di kota mama dan papa semuanya. Biasanya kalau dokter anak itu kan pasti setiap kota ada ya. Jadi paling amannya sih dibawa ke dokter anak dulu karena semakin cepat anak mendapatkan diagnosis, maka semakin cepat pula kita dapat menentukan tindakan apa yang harus kita ambil untuk mengintervensi anak, sehingga anak akan menjadi jauh lebih baik. Jadi diagnosis secara cepat itu wajib. Misalkan mama atau papa tinggalnya di daerah yang jauh dari kota, atau misalkan dokter tumbuh kembang itu belum ada di kotanya. Sekarang ini di Instagram itu beberapa waktu yang lalu saya sempat lihat ada screening tumbuh kembang online. Nah, mungkin itu bisa jadi salah satu solusi bagi para orang tua yang tinggal di daerah yang mungkin tempatnya belum ada dokter tumbuh kembang dan sebagainya. Yang ketiga adalah siapkan hati. Kenapa siapkan hati? Jadi itu fungsinya adalah untuk meminimalisir denial. Ya, saya tahu dengan kita sebagai orang tua dengan memiliki anak berkebutuhan khusus itu bukan sesuatu yang mudah. Terapi pun bukan sesuatu yang singkat. Nah, karena itu tidak apa-apa marah, sedih, menangis, kecewa, itu tidak masalah, tidak apa-apa. Dan menurut saya itu sangat-sangat wajar karena saya pernah mengalami hal tersebut. Tetapi setelah itu mama harus berjanji bahwa kita harus bangkit, kita harus berusaha demi anak-anak kita, demi masa depan mereka yang lebih baik. Oke, selanjutnya adalah lakukan terapi sedini mungkin. Jadi biasanya setelah dari dokter akan menyarankan beberapa terapi, misalkan seperti terapi sensori integrasi, terapi bicara, atau yang lainnya. Nah, menurut saya menunda terapi itu bukan sesuatu langkah yang bijak. Misalkan nih, mama sama papa kurang yakin sama dokter yang ini, it's okay untuk mencari second opinion, tapi anaknya nggak boleh didiemin, jadi tetap harus diberikan stimulasi. Misalkan mau cari dokter lagi atau mau cari klinik yang lain, silahkan, it's okay. Tapi anak-anaknya tetap harus dikasih stimulasi di rumah. Mungkin bisa cari-cari di internet atau di YouTube seperti yang saya sampaikan tadi, karena teknologi sudah sangat semakin canggih. Banyak sekali terapi-terapi bertebaran di YouTube seperti sensori integrasi dan lain-lain, itu udah banyak sekali karena saya juga nonton beberapa kali, saya praktekkan di rumah juga. Selanjutnya adalah berikan anak gizi yang seimbang. Jadi gizi yang seimbang itu wajib banget ya. Karena apa? Karena dengan kita memberikan stimulasi kan kita mau memberikan rangsangan ke otaknya ya. Jadi kalaupun anaknya tidak diberikan gizi dengan baik, gimana kita mau anaknya bisa nangkep stimulasi yang kita berikan gitu. Jadi gizi yang seimbang itu wajib. Selanjutnya, lakukan kembali program terapi yang diberikan oleh terapis di rumah ya. Nah, bagi yang sudah mendapatkan jadwal terapi, biasanya kan ada beberapa waktu yang untuk orang tua berkonsultasi dengan terapis. Nah, manfaatkan waktu itu untuk bertanya, tadi itu yang belum bisa kira-kira apa aja. Nah, setelah itu nanya lagi, saya harus ngapain di rumah? Nah, kalau di rumah kan saya nggak punya peralatan seperti di tempat terapi. Kira-kira penggantinya apa? Kira-kira barang apa yang di rumah yang bisa saya gunakan untuk menerapi anak gitu kan? Nah, jadi saya itu termasuk yang agak cerewet sama terapisnya, dan alhamdulillah sih
Moga-moga terapisnya nggak sebel sama saya ya. Karena setiap ada konsultasi itu saya agak cerewet memang. Nanya terus ya kan, kadang nanya sampai lama gitu. Tapi untungnya sih karena terapinya seringnya jam terakhir, jadi saya agak ada waktu lama buat ngobrol sama terapisnya. Nah, biasanya sih saya nanya, kira-kira di rumah PR-nya apa? Nah, itu wajib banget diulang lagi ya, Mam. Karena menurut saya waktu anak dengan orang tua itu lebih banyak. Biasanya terapi itu kan hanya 45 menit. Kalau di tempat anak saya, terapinya 45 menit. Jadi 40 menit untuk terapi, 5 menit untuk berkonsultasi. Nah, 40 menit bayangin aja deh. Sama terapis itu cuma 40 menit. Nah, sedangkan sama kita waktu pasti lebih banyak kan. Nah, menurut saya jika terapi mau berhasil memang harus ada komunikasi, harus ada kerjasama yang baik antara orang tua dengan terapis. Kalau mau anaknya perkembangannya lebih cepat, jadi mama sama papa harus aktif bertanya, aktif menggali informasi. Jangan pernah lelah untuk belajar, karena ini kita menemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang wajib kita pelajari lebih lanjut. Oke, yang terakhir adalah ubah paradigma atau mindset tentang autisme. Jadi kalau yang dahulu, autisme itu tidak bisa diterapi. Jadi ubah mulai sekarang bahwa autisme bisa diterapi dan akan menjadi semakin baik. Jadi mindsetnya sekarang adalah anakku autis dan bisa diterapi dan saya bisa. Oke, itu tadi beberapa tips dari saya untuk para orang tua yang masih awam dengan gangguan tumbuh kembang. Semoga dapat bermanfaat, semoga dapat membantu. Perjuangan ini tidak mudah dan tidak singkat memang, tapi kita harus tetap semangat demi putra dan putri kita, karena siapa lagi yang mau membantu mereka kalau bukan kita sebagai orang tuanya. Tetap semangat untuk para orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. Ingat, percayalah, Allah tidak tidur, Allah mendengar doa kita, Allah melihat usaha kita. Dan insya Allah suatu saat nanti, mungkin hari ini, hari esok, atau nanti, kita akan memetik hasil dari segala usaha dan doa yang telah kita curahkan untuk putra dan putri kita. Sekian, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.